Jawa yang telah lama ku petik, sumpah dan terus lirih berpekik, doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka, dirundung dilema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Universitas Nurul Huda. Berani bermimpi, harus berani beraksi. Kembali lagi bersama saya, Septia Dicahyani. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema suara berkarya harmoni mahasiswa. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai suara yang merdu. Langsung saja, pastinya teman-teman penasaran kan? Kita ajak ngobrol langsung kakaknya. Halo kakak, Halo, gimana nih kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk sebelum kita bincang-bincang terlebih dahulu, alangkah baiknya perkenalan. Biar teman-teman juga semakin kenal, karena kan tak kenal maka tak sayang. Silakan. Oke, perkenalkan, halo, nama saya Lilis Wulandari, saya dari Universitas Nurul Huda, Prodi Informatika semester 2. Oke, Kak Lilis ya. Ini Ya, panggilannya mau Mbak atau Kak ini biar enaknya gimana? Mau panggil Kak saja. Kak aja ya. Oke, Kak Lilis dari Prodi Informatika Ya, yang mempunyai suara yang merdu ya teman-teman. biasa Pastinya saja. ya karena kan merendah, merendah untuk meroket ini. Mas. Oh, boleh dong untuk apa ya? Tampilkan bakatmu, pesonamu gitu. Boleh untuk berikan ke teman-teman suara merdunya. Seperti apa sih? Pastinya teman-teman penasaran. Langsung saja, coba. Oke, kita nyanyi lagu kemarin aja Kak ya. Ya boleh. Oke, kemarin kita nyanyiin lagu Dawai. Oke. Jawa yang telah lama ku petik, sumpah dan terus lirih berpekik, doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka, dirundung dilema. Wow, luar biasa teman-teman. Bagus loh. Katanya, oh memang merendah loh. Memang nyatanya bagus Masih ada kok. yang lebih sih. Oh, berarti Kak Lilis ini kan ya teman-teman udah mempunyai suara yang merdu tadi. Nah, bagaimana awal mulanya Kak Lilis ini bisa apa ya? Apakah ada termotivasi atau alasan sendiri untuk Kak Lilis? Saya suka nih bagian bernyanyi itu karena apa sih? Oke, berawal dari sebenarnya keluarga saya Mm-mm. sih, Kak. Keluarga Mm-mm. saya tuh emang suka bernyanyi, Mm-mm. apa, dibilang bisa bernyanyi Iya gitu. ya. Berawal dari adik ibu saya Mm-mm. itu emang kayak penyanyi gitu. Jadi Mm. dulu waktu SD saya ikut kalau beliau rekaman, Mm-mm. biasanya suka rekaman dipanggil rekaman partai lagu partai gitu kan Oh biasanya ada iya, Kak ya. iya. Nah, rekaman kesini kesini saya ikut. Nah, dari situ juga kayak saya mikir pengen kayak kayaknya asik sih dunia musik gitu, Oh iya jadi kayak benar. tertarik gitu sih. Oh jadi memang ada apa ya keluarga yang memang suka dalam Ya bidang hobi juga bernyanyi nih. bernyanyi gitu. Terutama ya itu tadi saudara kakaknya kan suka Ya, bernyanyi. Nah berarti Kak Lilis ini suka sejak SD atau sejak kecil atau sudah dewasa ini suka-suka bernyanyi nih? sebenarnya dari SD tuh emang udah tertarik Kak, udah kayak pengen banget ikut lomba nyanyi, ikut ini, Mm-mm. tapi kok
nggak bisa gitu, belum bisa kayak nggak ada bakat gitu. Nah, Oh ya, waktu karena itu, SMP mm-mm, itu, ada guru saya itu mm-mm, nyuruh, "Coba Mbak Lilis ikut lomba mm-mm, nyanyi," gitu. Mungkin dilihat dari keluarga saya tuh ada yang bisa nyanyi gitu, mm-mm, mungkin Mbak Lilis juga bisa nyanyi. mm-mm, Saya loh nggak bisa nyanyi," kata mm-mm, saya. "Apa Pak nggak bisa?" Kata saya gitu. Di situ saya juga, "Ya udahlah ikut aja," kata beliau, "nggak mungkin nggak bisa, kamu harus nyoba aja dulu," mm-mm, mm-mm. katanya gitu. Jadi saya, ya udahlah. Nah, di situ saya mulai itu dari SMP, Kak, Iya ya, ya mulai SMP. mulai ikut lomba, Oke. berlatih, dengerin musik, mulai kayak, mau bergabung sih Mm-mm, sama dunia musik gitu, mm-mm. kayaknya asik gitu. Nah, mulai dari situ. Oh, jadi memang kakaknya ini kalau bilang dari kecil belum terlihat ya, Belum belum juga, ada tampilan-tampilan bakat bernyanyi gitu masih, ya. suka-suka aja sih Oh, gitu. suka-suka aja. Jadi mulai dari awal kakaknya itu benar-benar terjun di dunia tarik suara ini kelas SMP tadi kan ya, Iya. Kak? Jadi pernah apa saja sih ikut lomba kakak untuk nyanyi ini? Dulu kan waktu SMP itu ada kayak lomba antar sekolah, itu Mm-mm, kalau nggak salah namanya FL2SN. mm-mm, mm-mm. Nah, dulu tuh sering ada perlombaan-perlombaan gitu. Jadi, ikutlah kalau ada ini, saya kayak ngajuin diri, "Saya Pak ikut," gitu. Jadi, Mm-mm. ya udah ikut, gitu. Ikut. Dari Berat, perlombaan gitu. Heeh. Berarti dari lomba SMP ya? Iya, SMP. Itu udah lomba. Pernah juara berapa sih, Kak? Lomba waktu itu? SMP dulu, belum, yang pertama itu belum dapet juara karena Heeh, saya tuh sering nervous gitu, Kak. heeh. Kayak apa ya, lihat orang tuh takut gitu mau Mm-mm, mau apa, mau nyanyi, mau ini mm-mm. udah nadanya kalau pertama nyanyi tuh udah keluar, keluar dari nada gitu. Iya. Jadi udahlah, jadi pas di panggung itu kayak nyerah, nggak bisa Heeh, gitu. Jadi nggak juara waktu pertama kali itu. Nah setelah oke. itu, kayak ada lomba lagi, Mm-mm. ikut lagi kayak apa ya, nyobalah, Nyoba. siapa tahu dapet juara gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi ikut lagi lomba, waktu itu dapet juara 2 kalau nggak salah, Oh, luar 2. biasa. Terus pernah juga waktu SMP tuh sering Kak ikut Mm-mm. lomba gitu, juara 1, juara 3 gitu juga Oke. sering. Harapan juga pernah. Oh, jadi memang untuk mengembangkan bakat kita juga perlu mental yang kuat tentunya. Mhm. Nah, Kak Lilis ini udah sering mengikuti lomba nih tentunya. Apa sih benefitnya yang pernah Kakak dapatkan ketika lomba bernyanyi tadi? Biasanya sih nggak lepas dari penghargaan dari trofi Mm-mm, kayak, terus dari apa, kayak dari sertifikat mm-mm, gitu, biasanya juga dapat uang mm-mm. biasanya. Oh, memang ya. Iya. Menguntungkan juga dari kita mengembangkan bakat ya teman-teman. Pastinya kita juga ada wawasan tersendiri, juga pengalaman, bahkan ada bawa uangnya juga hadiahnya ya. Jadi biasalah kalau untuk perempuan kan sukanya ketika kita udah megang uang, pastinya suka belanja-belanja, ya kan Kak? Betul. Benar sekali. Nah, bicara tentang nyanyi nih Kak, kita harus tetap menjaga stamina ataupun menjaga suara kita tetap indah. Biar teman-teman juga enak mendengarkan suara kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengembangkan vokal ataupun nada dari Kak Lili sendiri, versi Kak Lili sendiri? Kalau dari kita sih, berlatih, Kak, ya. Mhm, mhm, Kita, harus apa ya, jangan nyerah lah intinya mhm, kita terus berlatih, nggak mhm, mungkin kan nggak ada yang instan di sini tuh. mhm, Jadi, apa ya, kita dengan cara berlatih karena kita kan, dari awal tuh pasti suaranya apa ya, belum terlihat mhm. gitu ya? Betul, belum ada bakat nih, belum Mhm, bisa gitu. mhm, Jadi berlatih terus, dengerin musik, kita sering-sering mhm. nyanyi, kayak lagi nyapu, lagi apa itu kita nyanyi terus gitu. Heeh. Jadi jangan pernah lepas dari musik Oke, gitu. heeh, heeh. Berarti cara kita mengolah vokal kita itu harus sering-sering bernyanyi, Iya, berlatih di setiap kegiatan. Kita juga harus ketika kita nyapu, kita nyanyi. nyuci Tapi kalau piring di nyanyi. kamar mandi nyanyi nggak nih kira-kira? Nyanyi kadang waktu itu kayak di kaca, apalagi kalau lihat kaca Heeh, nih, heeh. lihat kaca itu pasti, kita apa ya, kayak Pengennya nyanyi gitu. iya pengen mengekspresikan Heeh, diri gitu. heeh, Jadi heeh. nyanyi sampai pernah dibilang kayak dari bapak tuh bilang, Mhm. "Kayak orang gila," katanya, sering dibilang gitu, "kayak orang gila," Oh, gitu, nyanyi depan kaca, nyanyi heeh, heeh. sendiri. Ya gimana pedenya di depan kaca, belum Oke, heeh, bener heeh, sekali. Karena kan dari Kak Lilis tadi udah mengikuti lomba, orang tua pastinya juga tahu kan? mhm, Pasti bener, ada nggak sih dukungan ataupun dorongan ketika kita udah ingin sekali terjun di dunia tadi suara? iya, Gimana tanggapan orang tua kira-kira? mhm. Dari situ waktu SMP itu, Mhm, Kak. mhm, Nah, itu kan saya kan pernah bilang nggak bisa ya, mhm, saya itu ngomong sama orang tua saya, kata orang tua,
Ikut aja, kamu Mhm. harus ikut katanya. Masa iya nggak bisa katanya Mhm. gitu. Terus aja latihan terus ikut, pokoknya kalau ada apa-apa ikut. Jadi kalau saya juga Kak, nggak cuma nyanyi sih, Mhm. apapun kalau ada yang mau saya apa, mau saya Mau ikutin, ikuti? itu saya selalu ngomong sama orang tua Heeh. saya. Jadi harus nih ada support banget Mhm. gitu, karena nggak bisa kalau kita sendiri tanpa Mhm, support, bener. tanpa dukungan orang-orang terdekat kita Bener ini. sekali. Juga kita karena ada orang tua, kita juga bisa Mhm, karena doa orang tua itu mustajab loh, Kak. iya, Bener sekali penting kan? banget juga tuh. Heeh, apalagi ketika kita mau lomba atau kita Mhm, mengikuti apapun, kita bilang nih, "Bu, Pak, doain supaya mhm. lolos," gitu. Pasti itu sangat, apa ya, merasa kita nantinya biar juga pede. Iya, betul. Untuk Kak Lilis sendiri kemarin udah mengikuti lomba ya di kampus, itu Iya, lomba apa, Kak? itu lomba vokal solo. Vokal solo Eee, ya? mhm, Berarti se-Oke se-Oke Timur. Timur ya? Iya, betul. Oh, juara berapa kemarin? Alhamdulillah juara satu. Oh, luar biasa tuh teman-teman. Juara satu Kak Lilis. Memang apa ya? Nggak kaleng-kaleng suaranya karena kan ya memang udah terbukti nih tadi udah juga mencoba suaranya memang merdu nih untuk Kak Lilis. Jadi Mhm, Kak Lilis ini hobinya bernyanyi. Ada nih akademik kan Kak Lilis ini mahasiswa di Universitas Nurul Huda. Ini dari akademik dan hobi itu sama-sama penting ya Kak. Dan mhm. juga berbeda. Hobi itu kesenangan, sedangkan untuk kita akademik itu kewajiban kita. Nah, ketika kita ingin meraih keduanya, itu gimana caranya Kak Lili sendiri agar seimbang nih antara akademik dan hobi? Gimana? Karena kita mempunyai kewajiban sebagai pelajar Mhm. dan juga kita juga kalau hobi itu nggak mungkin kita tinggalin, Kak, ya, Mhm karena mhm. hobi itu kesukaan kita Iya gitu. bener. Nah, jadi kita tuh ya saling membalanced-kan aja antara Mhm. hobi sama belajar gitu. Mhm. Karena saya juga ini tipe-tipe orang sering bosen dalam belajar gitu, Oh saya gitu. iya bosen belajar gini, Heeh. terus-terusan belajar tuh saya nggak bisa. Jadi ada selingan lah, apa ya, Mhm. nggak cuma belajar, Mhm. kayak ada hiburan Iya gitu. Jadi bener. jangan cari tuh dengerin musik sambil Heeh. nyanyi-nyanyi gitu, malah malah asik belajar gitu kalau Iya menurut saya. bener, karena kan ada versinya tersendiri ketika kita Mhm, belajar nggak harus monoton ke buku terus kita juga harus iya ada referensi, iya, ada biar kita nggak lelah juga, nggak merasa lelah ketika kita belajar. Jadi memang untuk Kak Lilis sendiri ketika mau belajar bisa dong kita juga apa ya selingi dengan nyanyi-nyanyi iya gitu ya. betul, Kak, heeh, Oke. dengerin musik, ikut Mm-mm. nyanyi-nyanyi gitu, Mm-mm. malah nggak jenuh sih, Kak, iya, Bener ya kan? Karena kan juga punya hobi nyanyi tentunya ya buat apa dong kalau kita nggak olah vokal terus untuk iya, melatih suara kita gitu. Nah, tadi kan udah nggak diragukan lagi nih untuk suara Kak Lilis. Kak Lilis ini pastinya mempunyai tips dan trik nih, biar teman-teman juga tahu gimana cara tips dan triknya Kak Lilis ini mengembangkan kreativitas, keterampilan, potensi dalam tarik suara. Gimana nih Kak, oke, tips dan triknya? kita harus terus apa ya, terus berlatih Mhm. vokal kita Mhm. gitu, dan kita tuh, juga harus pede, Iya Kak, iya bener. karena nggak mungkin ya kita apa, kita bisa kalau Bisa kita nggak pede bener. gitu. Karena orang nggak bisa itu berawal dari orang yang nggak mau mencoba Iya gitu. bener. Jadi kita harus apa ya, kayak mengeksplorasikan diri kita gitu. Mhm. Kita kalau apa, eee, ada sesuatu apa yang kita Mhm mau gitu, mhm. kita harus apa ya, Belajar belajar bener-bener berusaha. terus-menerus, berusaha gitu, Mhm. biar kita puas dengan apa yang kita inginkan gitu. Bener sekali. Mhm. Karena kan ya memang kita harus jangan apa ya, jangan lelah untuk mencoba. Iya betul. Apalagi nih kalau ketika kita ingin mengikuti lomba, kita tidak pede, Mhm. itu apa ya, sebuah Bisa tantangan yang banget. besar ya, apalagi lawan dalam diri kita. Mhm. Karena ketika kita mau lomba, kita itu harus mempunyai apa ya, percaya diri yang tinggi. Apalagi menghadap orang-orang banyak nih. Tapi dulu sebenarnya Heeh, saya bukan tipe orang yang percaya diri, heeh. Kak. Kayak apa ya, lihat orang tuh takut Mhm gitu. mhm. Saya tuh termasuk orang demam panggung. Demam Jadi panggung. kalau kalau nyanyi gitu lihat orang, Heeh. apalagi pesertanya banyak gitu. Heeh, Jadi kayak minder, minder, heeh, waktu apa lomba kemarin, heeh, waktu di Optimu di apa di Belitang itu apa peserta sebelum mhm saya tuh mhm, nyanyiin lagu sama kayak saya. heeh, Waktu pas latihan itu kan dibilangin sama peserta-peserta mhm, lainnya itu kayak apa nggak usah nyanyiin lagu baru, pasti nanti di sana ada yang heeh, nyanyiin banyak juga yang gitu, gitu heeh. ya, Tapi saya, pasti kalau nyanyi lagu baru dapat nilai plus mhm gitu, saya mhm, mikirnya gitu. mhm, Nah, pas sampai di sana, pas lomba, itu tuh peserta nomor 3 kalau nggak salah. mhm Saya mhm. tuh peserta terakhir, jadi Oh, saya siang tampilnya. heeh heeh,
itu peserta nomor 3 tuh nyanyiin lagu sama, tapi cowok. Nah, bagus kata saya. Aduh, bagus bagus banget suaranya. Mm-mm. Terus sama samping saya tuh ngomong, kata samping saya, nggak apa-apa, Lis, penilaian orang Mm-mm. kan beda-beda katanya gitu. Mm-mm. Nah, dari situ juga itu saya udah minder, tapi Mm-mm. karena omongan orang tadi, saya juga bangkit lagi gitu. Iya, ya, Iyalah, bener. penilaian orang lo beda-beda Iya, gitu. Jadi bener gitu sekali. kayak saya tuh belum ada pendirian saya apa ya fokus pada satu titik tuh belum ada Mm-mm. Kak, masih apa ya, Gampang goyah gitu. betul, omongan orang masih saya pertimbangkan Ah, gitu gitu. oke, berarti kalau kita ya pertama juga kuncinya PD tadi ya, Kak. Betul, PD itu mempengaruhi Mm-mm. banget sih Kak. Mm-mm. Dari apa ya, pelajaran kemarin bahwasanya kita udah menghadap orang banyak, tentunya Iya, kita harus pede. Apalagi nih kita membawa nama baik iya itu, kampus ataupun itu yang orang tua. dibikin Kak, nggak Heeh. mungkin udah sampai sini masa iya Heeh, mau nyerah bener. gitu. Jadi memang yakinkan diri kita bahwasanya kita itu bisa karena Harus kita yakin, karena kita belajar juga kita pasti yakin, ah saya ini pasti menang karena saya membawa nama baik kampus pikir apalagi aja gitu. mikir aja gitu. Apalagi nih udah dapat dorongan dari orang Iya tua, betul, teman-teman juga takut mengecewakan gitu iya ya betul. tentunya. Kita juga harus lebih semangat lagi dalam terjun untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Untuk Kak Lilis sendiri, tadi kan udah kita bahas tentang bagaimana cara off vokal ya kan? Nah, Kak Lilis ini ada nggak sih tantangan atau pantangan ketika mau bernyanyi ataupun mengikuti lomba? Contoh, nggak boleh makan ini, nggak boleh gitu. Itu Mhm. ada nggak sih, Kak? Sebenarnya dari kalau berlatih kan Heeh. biasanya ada pembimbingnya Kak ya. Mm-mm, Nanti bener. nggak boleh Lis, kamu jangan makan gorengan, Heeh. jangan minum es, Iya, biasanya kan iya. gitu. Kalau saya iya bilangnya iya di depan, tapi di Heeh. belakangnya tetap makan gorengan, hantam hantam makan aja. Jadi Berarti ya apa nggak ya, ngaruh ya nggak gitu? ngaruh kalau saya Oh, sih. untuk Kak versi Kak Lili sendiri untuk makan gorengan atau tantangan makan-makan apa itu memang harus apa ya? Nggak Nggak ngaruhi juga nggak usah jadi ketika pantangan makan-makan heeh, aja. bener sekali ya. Oh, memang pure suara kita itu nggak dari makanan gitu ya. Nggak dari Mm-mm. makanan, dari apa ya Kak, kita sebenarnya orang tuh bisa sih bernyanyi, kalau Mm, menurut saya orang tuh bisa bernyanyi tergantung kita cara mengimprovisasinya itu gimana. mm, Kita bisa kan kalau kita ngomong sama kita nyanyi itu kan beda Kak ya. bener. Kayak siapa Kak Lesti itu kan kalau Iya, ngomong suaranya gitu, iya tapi kalau begitu kecil. nyanyi dia bagus Heeh, suaranya gitu. Nah gitu, jadi powernya juga. tergantung olah vokalnya itu Mm, seperti apa. Nggak ngaruh sih suara kita, kalau lagi ngomong kan emang mm, kayak gini. mm, Nanti kalau nyanyi pasti udah beda mm. gitu. Jadi Heeh, bener. Tapi kebanyakan nih Kak ya, kalau kita mengeluarkan suara, ini rata-rata nih orang yang nggak pandai untuk bernyanyi, suaranya itu agak-agak fals. mm-mm. Untuk nada tinggi, nada rendahnya juga. Memang kalau memang tidak mempunyai bakat nyanyi itu susah loh Kak sebenarnya. Iya sebenarnya susah. Susah. Tapi kalau kita apa ya kayak dengerin musik terus nyanyi lama-lama kita tuh bisa Kak. Mm-mm. Karena berawal dari Oh gitu. kebiasaan sih sebenarnya. Oh iya, iya. Heeh. Karena ya nyanyi itu ada intonasi juga, Iya, nada-nadanya. heeh. Kita Perlu dipahami dengerin. juga nih untuk teman-teman, kalau kita ingin bernyanyi harus paham nada tinggi, nada rendah, di mana Iya. itu berhenti, di mana itu terus kita bernyanyi gitu. Nah, Kak Lilis, ini ada nggak sih kira-kira seseorang yang menjadi inspirasi atau terinspirasi dari siapa sih Kak Lilis ini Hmm. saat apa ya mempunyai bakat bernyanyi ini? Dulu saya pernah terinspirasi sama Kak Judika. Kak Judika tuh, Kak Judika nih. Kak Judika. Beliau Kenapa tuh nih? kan apa ya, bukan termasuk orang milenial, bukan Heeh, termasuk orang tinggi apa? Kak ya, Oh masih iya sama ya. seperti Mm-mm, kita mm-mm, gitu. Tapi beliau tuh nggak apa ya, nggak minder mm-mm, kayak tetaplah nyanyi. Beliau bisa nyanyi, jadi mm-mm. beliau kayak apa ya, ngembangin gitu. Ngembangin iya Heeh. bener. Jadi nggak mungkin apa, nggak mungkin orang kayak kita itu nggak bisa Iya gitu, kalau nggak. nggak mencoba. Betul. Jadi dari Kak Judika itu sih Oke. Jadi dari Kak Judika tadi, karena kan kita sesama apa ya? Ketika Kak Judika, oh kan latar belakang Kak Judika dulunya saya pernah baca nih, dulunya juga Kak Judika orangnya sama seperti kita ya iya. kan. Bisa dibilang orang ya kurang ada Tapi sih, beliau kurang bisa berada. seperti ini kan karena Mm-mm, itu, karena karena potensi dia bakatnya. bisa Mm-mm. bernyanyi. Jadi teman-teman kalau mempunyai bakat harus terus dikembangkan, juga menggali potensi yang ada, ikuti dan terus berkembang ya tentunya apalagi untuk kita menjaga nama baik kita sendiri juga. Tua kita itu juga Orang tua milih juga kita. kita berpendidikan di Mm-mm. mana.
Jadi perlu adanya proses, nggak langsung instan ya teman-teman. Pastinya juga Kak Lilis ini awal mulanya juga nggak instan ya Kak. Perlu Iya. olah vokal terus gitu. Gagal itu pasti sering-sering sih Kak gagal. Ya gagal. Ya karena udah gagal tapi jangan takut untuk mencoba Iya, coba lagi terus gitu. aja gitu. Mm-mm. Jadi untuk Kak Lilis tadinya udah apa ya minder, tapi sekarang alhamdulillah ya Kak. Ini Mhm. semakin kita menunjukkan apa ya bakat kita, mengembangkan bakat kita. Lama kelamaan pede, Timbul semakin sendiri ya. timbul sendiri. Jadi apalagi nih kita udah apa ya, udah menghadap orang banyak, pastinya ada takut. Aku takut ini gagal ya. Mhm. Tapi kita tanamkan dalam diri tentunya ya Kak. Kalau kata ibu saya tuh anggap Mm-mm. aja orang itu tanggul. Oh tanggul. Oke, berarti memang ada ujaran tersendiri ya. Kalau Mhm. saya nih Kak, kalau nganggep apa ya, ketika tampil itu orang di depan itu, saya anggap batu loh. Sama sih sebenarnya, nggak hidup gitu kan. Nggak hidup. Jadi biar kita juga dapat apa ya, menguasai panggung Iya, itu dengan betul. cara seperti itu. Mhm. Dulu tuh ada Heeh. Kak, waktu SMK saya pernah ikut, Mm. apa ya, ikut grup band. Dulu Heeh. kan di SMK ada grup band. Nah, pertama itu saya ikut apa ekstrakurikuler. Heeh, Nah, ekstrakurikuler. jadi dari situ saya juga mungkin karena apa ya, saya sering bernyanyi gitu. Jadi saya ikut apa grup band ada Grup namanya band. Abatasa Record. Itu pernah Hmm. ada di YouTube, tapi sekarang kayaknya udah nggak tahu udah siapa yang megang. Oh, jadi dulunya juga pernah ekstrakurikuler ya? Iya, juga ikut nyanyi-nyanyi gitu sih Kak. Ada videonya tapi nggak tahu Heeh, sekarang heeh, heeh. siapa yang megang. Oh, Udah berarti beda. banyak kegiatan yang dilakukan juga dapat mengembangkan potensi diri kita ya, Iya, Kak ya. betul. Untuk itu kan dalam diri kita harus menanamkan rasa apa ya, penasaran yang lebih tinggi. Ketika kita nggak ingin apa ya, ketika kita ingin maju, kalau kita hanya di Duduk tempat, diam. duduk diam, nggak ada usaha, mana kita akan maju gitu Mm-mm. ya. Kita juga harus jadi pemain, jangan cuma jadi penonton sih. Iya, benar sekali. Nah, untuk Kak Lili sendiri nih, apa kira-kira harapan untuk teman-teman bisa seperti Kak Lilis nih, dapat mengikuti kegiatan banyak, bernyanyi, ataupun mengikuti lomba, itu gimana untuk Hmm. saran teman-teman dan Untuk teman-teman mm, yang ingin mengeksplorasikan mm, dirinya dalam dunia tarik mm, suara, harus sering berlatih sih, percaya mm, diri itu juga harus dapat dukungan orang tua sih kalau yang mm, paling penting gitu Kak. Jadi jangan nyerah karena ya, nggak mungkin kita nggak bisa gitu. mm. Orang nggak bisa itu orang yang nggak mau mencoba Iya, tadi. benar sekali. Pokoknya kita harus selalu mencoba ya, Iya teman-teman. betul. Ketika kita menginginkan suatu perkembangan dalam diri kita, pastinya kita juga harus ada usaha dan jangan lupa dukungan dari orang tua tentunya. Nah, pengalaman-pengalaman yang banyak juga wawasan itu termasuk dapat mendukung kita Iya, menjadi lebih baik lagi betul gitu ya, Kak. Kak. Mm-mm. Oke, nah nggak kerasa nih Kak, udah di penghujung acara bincang-bincang kita kali ini. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Kak Lilis yang sudah Ya, membagikan apa ya pengalaman, wawasan, dan juga ilmu. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk Kak Lilis juga terima kasih udah apa ya meluangkan waktunya iya. tentunya ya. Saya juga terima kasih. Oke, nah teman-teman, kali ini kita udah di penghujung acara. Kami pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.